Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menembak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal
utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepala Leuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahman. Selamat bertugas kembali. Benar, kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya
dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Siapa? Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini ya. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku Pak. Nah cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Baju senjata itu? Udah berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak Pak, 1 menit aku lari Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban sekolah. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kayaknya Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau?
Misal Pak. Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau nyesal? Ditanya kok Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa
tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Bintang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Kutai Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska.
Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kalau kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ribut tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar kau itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades
Bangun Rejo. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Ya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan saya penembak itu? Ya. Kau nyimpan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan kaki? Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Kesel, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau besar? Ditanya kok, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa, Pak. sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung? Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan.
nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Duku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8.
Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata SNP. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo. Ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau
kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kamu masuk ke kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak, aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku Pak. Nah cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya Pak. Kades mana? Kades Bangun Rejo Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kandas. Berapa lama kau tinggalkan surat penembak itu? Iya. Kau nyimpan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak Pak, 1 menit aku lari Pak. Dan kau berlari nyimpan senjata? Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar nggak Pak di belakang itu, di dekat ban si kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku nggak itu Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kayaknya Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau susah? Ditanya kok Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, ngapa nggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? Masih mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Ham balikan duit ibu,
Ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam. Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga
terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepil Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu di korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara kan? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8.
Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nah, ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dan itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar kau itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangurjo, PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan darah. Berapa lama kau tinggalkan saya penembak itu? Iya. Baju senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. Satu menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nih maka Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban besi kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau susah? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering kayak mulut kau sama mama kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003.
Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Betang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok,
pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleori, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara kan? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin
itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin, Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini ya. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan diriku tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nah, ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok ke kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kendas. Berapa lama kau tinggalkan dalam penembak itu? Iya. Baju senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau besar? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, ngapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan.
Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan
pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status
Korban sendiri berapa, Pak? Statusnya, Pak? 100 korban, Pak? 100 korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan, Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa, Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Siapa? Asal senpi dari mana, Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga, Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin, Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini ya. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan dalam penembak itu? Iya. Baju senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau besar? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, ngapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mama kau? Sering. Sering? Kalau apa? Sering
sama Kau statusnya apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20
di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangorejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di
apa namanya Desa Bangun Rejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan diri itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dan itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangun Rejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan penembak itu? Iya. Baju senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu?
Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Engkau lari nih pakai Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar nggak, Pak, di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku nggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul, Iya, dengkul. sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Susah lah kau. Kesel, Pak. Susah. Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau susah? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa nggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau. Sering. Sering. Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, mahasiswa, Pak. sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April.
Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Bintang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Kutai Timur, KBP Leleuri, pelaku ini
akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata SNP. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ribut tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kamu masuk kamar itu, ya? Kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi.
Nah Dem itu katanya surat-suratnya itu keluarkan dulu. Yo belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku. Nah cocok kamar itu kan. Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangun Rejo, PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kan berapa lama kau tinggalkan surat penembak itu? Iya. Bagi senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau besar? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa, Masih sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri,
mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat
kolam disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepil Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara kan? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan.
Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk ke kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dan itu katanya surat-suratnya itu, keluarkan dulu. Yo, belum keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar kau itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangun Rejo, PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kandas. Berapa lama kau tinggalkan soal penembak itu? Iya. Kau nyimpan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. Satu menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan senjata? Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban si kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau nyesal? Ditanya kok, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa, sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung? Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah.
Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik,
Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu di korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ilmunya. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nah, ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dem itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok ke kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kandas. Berapa lama kau tinggalkan dalam menembak itu? Iya. Baju pada senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nih mana? Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau susah? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong.
korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bukades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. "Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong," kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu. Ya sudah, berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis.
Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri, Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana, Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana, Pak? Statusnya, Pak? Status korban, Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan, Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa, Bang? Senjatanya senjata jenis rakitan jenis revolver dengan peluru
ada 6 butir. Siapa? Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi kita. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin, itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin, Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, berarti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangunrejo, PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kendas. Berapa lama kau tinggalkan dalam penembak itu? Iya. Baju pada senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nih mata Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban si kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau susah? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, ngapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mama kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa. Masih sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur,
Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah
yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan.
Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ribut tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan dalam menembak itu? Iya. Banyak pada senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau besar?
Tanya kok Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa. Sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS Kepala Desa
di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Betang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini, di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Kutai Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska.
Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Hasil senpi dari mana Pak? Hasil senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kalau kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dem itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, berarti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades
Bangun Rejo. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Ya. Banyak itu akan berapa lama kau tinggalkan dalam penembak itu? Ya. Baju penuh senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau susah? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa, sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan.
nekat menembak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8
Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kalau kau tembak itu karena kau
kesal karena omongan dia ribut tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak, aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dan itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangun Rejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau nyimpan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban si kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Kesel, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau nyesal? Ditanya kok, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa, Pak. sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung? Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Ham balikan duit ibu,
Ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam. Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga
terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8.
Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nggak cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangurjo, PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau itu senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nih makan. Habis nembak itu senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang. Terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau besar? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? Masih mahasiswa, sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003.
Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok,
pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleori, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Benar, kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan undang-undang darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin
itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin, Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk ke kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok ke kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kan berapa lama kau tinggalkan dalam menembak itu? Iya. Kau nyimpan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau susah? Ditanya kok, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, ngapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan.
Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong. Berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganif Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan
pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status
Korban sendiri berapa, Pak? Statusnya, Pak? 100 korban, Pak? 100 korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan, Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa, Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana, Pak? Kalau asal senpi gitu, Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga, Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin, Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan diriku tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar kau itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan berapa lama kau tinggalkan dalam menembak itu? Iya. Kau itu kena senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nih mana? Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal. Aku kau susah? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang saya sering ke mulut kau sama mama kau.
Sering. Sering. Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar
pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi DP yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini, di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan
pengeroyokan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Hasil selfie dari mana Pak? Hasil selfie gitu. Asal selfie dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas selfie dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini ya. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dem itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan berapa lama kau tinggalkan dalam penembak itu? Iya. Baju pada senjata itu?
Udah berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak Pak, 1 menit aku lari Pak. Dan kau berlari nih mana? Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal Pak. Apa kau susah? Tanya kau Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April.
Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Bintang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Kutai Timur, KBP Kepala Leori, pelaku ini
akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi.
Nah Dewi itu katanya surat-suratnya itu keluarkan dulu. Yo belum keluarkan. Terus ke kamar lah aku Pak. Nah cocok kamar itu kan. Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya Pak. Tinggal, ganti mamak kau ini ya? Iya Pak. Kades mana? Dari Bangun Rejo Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan penembak itu? Iya. Kau pakai senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak Pak. 1 menit aku lari Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu di dekat ban sekolah. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau nyesal? Ditanya kok Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mama kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri,
mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat
kolam disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata SNP. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Benar, kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan.
Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dan itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangun Rejo, PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu keluarkan darah. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau itu pernah senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban si kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Kesel, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau nyesal? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa, Pak. sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung? Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah.
Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik,
Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk ke kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dan itu katanya surat-suratnya itu, keluarkan dulu. Yo, belum keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, nanti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kena. Berapa lama kau tinggalkan soal penembak itu? Iya. Kau tinggalkan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau susah? Ditanya kok, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, ngapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong.
Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bukades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis.
Gitu rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru
Ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin, itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin, Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk ke kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan darah. Berapa lama kau tinggalkan saya penembak itu? Iya. Kau itu pakai senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu Ustazah. Aku kau susah? Ditanya kok Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur,
Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. "Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong," kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah
yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu di korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan.
Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Hasil senpi dari mana Pak? Hasil senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan berapa lama kau tinggalkan dalam penembak itu? Iya. Kau itu kena senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nih makan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau susah?
Banyak kok Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS Kepala Desa
di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Betang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Kutai Timur, KBP Kepel Leleori, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska.
Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dan itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti ngamak kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari
Bangunrejo. IJ ya? IJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Ya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Ya. Baju pada senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban si kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau nyesal? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mall kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa, Pak. sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan.
nekat menembak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8.
Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kalau kau tembak itu karena kau
kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak, aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dem itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangun Rejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kan berapa lama kau tinggalkan penembak itu? Iya. Baju penembak itu? Udah berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban sekolah. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau susah? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mama kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa, sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Ham balikkan duit ibu,
Ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam. Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga
terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di apa namanya Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8.
Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan diri itu tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangun Rejo, PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau itu pernah senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau besar? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa, Masih sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003.
Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok,
pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini, di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percetakan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang. Sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Benar, kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas
senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga? Belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan diriku tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan saya penembak itu? Iya. Kau itu kena senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Kesel, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau besar? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? Masih mahasiswa, sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti,
PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. "Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong," kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut.
Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Benar, kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri, Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana, Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana, Pak? Statusnya, Pak?
100 korban Pak. 100 korban meninggal dunia dan jadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa, Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin, Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk ke kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dem itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau nyimpan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. Satu menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan senjata? Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau susah? Ditanya kau Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau
Statusnya apa sekarang? Sudah beristri? Mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20
di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepil Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan
terjadi di Desa Bangun Rejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu di korban ibunya dan ibunya tidak memberikan sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah dari itu katanya surat-suratnya itu keluarkan dulu. Yo, belum keluarkan. Terus ke kamar lah aku Pak. Nah cocok kamar kau itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya Pak. Kades mana? Kades Bangun Rejo. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kandas. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Bagi senjata itu? Ada berapa lama itu?
setengah jam itu. Enggak Pak, 1 menit aku lari Pak. Engkau berlari nih mana? Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban besi kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kan Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Belah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Kesel Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau nyesal? Ditanya kok Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering kayak mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, mahasiswa sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April.
Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Betang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini
akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan undang-undang darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini ya. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan diriku tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi.
Nah Dewi itu katanya surat-suratnya itu keluarkan dulu. Yo belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku Pak. Nah cocok kamar itu kan. Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya Pak. Kades mana? Kades Bangurjo. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau di senjata itu? Udah berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak Pak. 1 menit aku lari Pak. Dan kau lari nih makan. Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau besar? Ditanya kau Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri,
mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat
kolam disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan undang-undang darurat. Ancaman penjara Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan.
Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, berarti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangun Rejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan dalam menembak itu? Iya. Bagi pada senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak, itu Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau susah? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mama kau? Sering. Sering? Soal apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa, sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah.
Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik,
Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang. Sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nggak cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan saya penembak itu? Iya. Kau itu kena senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nih makanya. Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Kesal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau nyesal? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mama kau? Sering. Sering? Apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa, sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong.
korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bukades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bukades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bukades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bukades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis.
Eh, gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Akut Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri, Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana, Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana, Pak? Statusnya, Pak? Status korban, Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan, Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa, Bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru
ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kalau kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ribut tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau itu pakai senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nih mana? Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau besar? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? Masih mahasiswa, sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur,
Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah
yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Akut Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan.
Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini ya. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu ya? Ke kamar. Senjata itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangunrejo, PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau itu pernah senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Kesel, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau nyesal?
Nggak nyangka Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa nggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS Kepala Desa
di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Betang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangun Rejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gani Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska.
Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu di korban ibunya dan ibunya tidak memberikan sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara kan? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk ke kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari
Bangun Rejo. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Ya. Banyak itu kau akan darah. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Ya. Kau itu senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar nggak, Pak, di belakang itu di dekat ban si kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku nggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau susah? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa nggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa, sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan.
nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8.
Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi kita? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau
kesal karena omongan dari itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kamu masuk ke kamar itu ya? Ke kamar. Senjata itu. Belum dulu Pak, aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku Pak. Nah cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya Pak. Kades mana? Dari Bangun Rejo Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau pentas. Berapa lama kau tinggalkan dalam menembak itu? Iya. Baju pada senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak Pak, 1 menit aku lari Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal Sar. Apa kau susah? Tanya kau Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, ngapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Sama apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Ham balikkan duit ibu,"
Ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam. Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga
terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan undang-undang darurat. Ancaman penjara Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi kita? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8.
Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan diri itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dan itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangun Rejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan saya menembak itu? Iya. Baju kena senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimak Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak, itu Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau susah? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Sama apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa. sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003.
Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok,
pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Hasil senpi dari mana Pak? Hasil senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin
itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga? Belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin, Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Baju senjata itu? Udah berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Kesal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau susah? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mama kau? Sering. Sering? Apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa, Masih sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan.
Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikan duit ibu dong? Berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan
pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Akut Timur, KBP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri, Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana, Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status
korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa, Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin, Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu keluarkan dulu. Yo, belum keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangunrejo, PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau itu kena senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Besar, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau besar? Ditanya kok Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering?
Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganef Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. "Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong," kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar
pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangorejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada
informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ilmunya. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk ke kamar itu ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dem itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangun Rejo, PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kan berapa lama kau tinggalkan dalam penembak itu?
Iya. Bagi inisiatif. Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak Pak, 1 menit aku lari Pak. Engkau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban si kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kan Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Kesel Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu Ustaz. Apa kau nyesal? Ditanya kau Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung? Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa. Iya. Belum berkeluarga. Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti
di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku?
Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kalau kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus?
Masuk kamar itu ya? Ke kamar. Senjata itu. Belum dulu Pak, aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah Dewi itu katanya surat-suratnya itu keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku Pak. Cocok kamar itu kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya Pak. Tinggal, berarti mama kau ini ya? Iya Pak. Kades mana? Kades Bangun Rejo. PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kena. Berapa lama kau tinggalkan soal penembak itu? Iya. Kau tinggalkan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak Pak, satu menit aku lari Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban si kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu Pak. Ya berapa kali tembakan itu? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kayaknya Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal. Apa kau susah? Ditanya kau Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kenapa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur.
Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Depi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari
lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Koirul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepala Leori, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koirul Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14. Ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan undang-undang darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Kalau asal senpi gitu Pak? Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin Bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam.
Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan diri itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk ke kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dari itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok ke kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangurjo, PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan dalam menembak itu? Iya. Kau tinggalkan senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak, itu Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau besar? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Sama apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi,
anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekkan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Khairul, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol
rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam rangkas tersebut lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Khairul, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam pencetukan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu rekan Siska. Baik, Khairul, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa Bang? Senjatanya senjata rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Hasil senpi dari mana Pak? Hasil senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum dari pelaku. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Belum kita pastikan itu. Hasil tes urin Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dari itu tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Kades Bangunrejo, PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau akan berapa lama kau tinggalkan dalam penembak itu? Iya. Baju pada senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau berlari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat batu di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak, itu Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kan, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Susah lah kau? Misal, Pak. Susah? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau susah? Tanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Kita untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Sama apa? Seringnya sama Kau status kau apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa, Masih sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi ibu kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23.
pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. "Berarti dia membalikan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong," kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menebak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Kutai Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi pada desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Ganev Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi
dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik, Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi satu kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang, sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Oku Timur, KBP Kepin Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis rifle ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Ya, benar kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri Bang, hasil penyelidikan awal bagaimana Bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338,
340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa, Bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana, Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga, Pak? Oh, belum kita pastikan gitu. Hasil tes urin, Bang? Ya nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS kepala desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak, Pak. Itu kan ada ini. Kalau kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia itu tadi. Omongan apa yang diucapkan dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu, Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, dan itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangunrejo, Pak. PJ ya? PJS. Jadi kau ngarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau kenal. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Baju kena senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan? Itu aku enggak itu, Pak. Ya, berapa kali tembakan itu? Satu. Kenal di mana itu? Di bagian kaki kayaknya, Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal, Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal Zan. Apa kau nyesal? Ditanya kau, Pak, kalau ibu aku yang mati, Pak, kenapa enggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya emang sering ke mulut kau sama mama kau? Sering. Sering? Apa? Seringnya sama Kau statusnya apa sekarang? Sudah beristri? mahasiswa, sekolah? Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? Semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung. Semester berapa? 8, Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8.
8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya apakah uang tersebut sudah dikembalikan. Saat itu yang menjawab adalah saksi Devi. Ia mengatakan utang itu belum dibayar. Namun terjadi cekcok saat Bu Kades Heli menjawab pertanyaan pelaku. Berarti dia membalikkan duit ibu dong, berarti dia mengembalikan duit ibu dong, kata Heli. Perkataan itu memicu emosi pelaku Gusmadi. Dia kemudian mengatakan, "Hambalekan duit ibu, ya sudah berarti kalau uang itu masuk ke ibu semua, tanggungan di sini ibu yang bayar listrik, segala macam." Saksi Devi yang merasa tak nyaman, memilih beranjak ke dapur. Ia juga mengajak korban, Bu Kades, masuk ke kamar agar suasana kembali tenang. Namun, pelaku Gusmadi masuk ke kamarnya sendiri, mengambil sepucuk senjata api rakitan jenis pistol. Tiba-tiba dia kembali dan melepaskan satu tembakan ke arah sang ibu. Korban langsung tergeletak bersimbah darah. Kemudian dibawa ke Puskesmas Purwodadi dan dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Nekat menembak ibunya hingga tewas. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh pelaku bernama Gusmadi Wiranata terhadap sang ibu Heli Febrianti di rumah mereka di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2 pada Kamis 24 April. Penembakan ini dipicu percekcokan keduanya terkait uang. Korban Heli meninggal dunia seusai mengalami pendarahan hebat dan sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Khairul Rahman. Selamat sore, Khairul. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Khairul bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan apa yang menjadi pemicu penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibunya sendiri? Baik, peristiwa tragis yang menimpa PJS kepala desa di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur ini bermula pada hari Kamis sekitar pukul 13.20, di mana sebelumnya korban ini pulang menghadiri resepsi pernikahan warga di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Bangunrejo. Korban ini rencananya hendak melanjutkan kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai di kantor desa. Namun
suasana menjadi tegang ketika pelaku yang diketahui bersatu sebagai mahasiswa memulai percakapan dengan korban dan saksi Devi yang merupakan sekretaris pribadi Pak Desa, di mana dalam percakapan tersebut membahas soal utang piutang sejumlah 3 juta rupiah yang melibatkan seseorang bernama Gandhi Prasetyo. Berdasarkan data dari pihak kepolisian yang menyebutkan dari perdebatan antar korban dan pelaku dipicu oleh pertanyaan pelaku mengenai pembayaran uang tersebut. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pelaku masuk ke kamar, mengambil senjata api rakitan berjenis pistol revolver, serta menembak korban pada bagian paha kanan bagian dalam. Seketika korban langsung terjatuh akibat luka tembak tersebut. Saksi dan pelaku sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka cukup serius, korban dirujuk ke RS Caritas. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal oleh tim medis. Gitu, rekan Siska. Baik, Koiril, lalu bagaimana pelaku ini bisa mendapatkan pistol yang kemudian digunakan untuk menghabisi ibunya sendiri? Menurut penuturan pelaku di hadapan penyidik, awalnya setelah cekcok, pelaku ini masuk ke kamar untuk membereskan berangkas milik ayahnya. Kemudian pelaku membereskan surat-surat yang ada di berangkas tersebut, lalu pelaku mengambil pistol rakitan tersebut yang milik ayahnya dalam berangkas tersebut, lalu keluar dan terjadilah kejadian tersebut, rekan Siska. Baik. Koiril, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan ini? Terkait ini, di hadapan pelaku, di hadapan penyidik, pelaku menyampaikan bahwa dalam percakapan itu ibunya menyampaikan, jangan anggap aku ibu lagi, aku ini bukan ibu kamu. Nah, itu merupakan percakapan dari pelaku dan korban. Nah, setelah itu mungkin korban merasa sakit hati sehingga terjadilah kejadian yang penembakan tersebut. Nah, pada saat penembakan itu terjadi 1 kali penembakan yang mengenai kaki korban. Nah, setelah penembakan, pelaku lari ke belakang rumah untuk membuang senjata api. Pelaku ini membuang senpi di dekat kolam, disimpan di tempat ban-ban bekas di belakang rumahnya. Nah, pelaku juga mengaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Ia juga menyampaikan sering cekcok dengan ibunya. Ia sangat menyesal sampai bilang kenapa tidak dirinya saja yang meninggal. Karena ibunya juga sering cekcok dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Pelaku ini merupakan mahasiswa di Universitas Subang. Sudah semester 8. Begitu, rekan Siska. Baik, Koiril, apakah sudah ada informasi terkait pasal yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku? Menurut keterangan Kapolres Akut Timur, KBP KP Leleuri, pelaku ini akan dikenakan pasal atau dijerat pasal dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata senpi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis revolver ini ada 6 peluru yang diamankan oleh pihak Polres. Demikian, rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Sumsel, Koiril Rahmat. Selamat bertugas kembali. Benar, kemarin dari Polres ada informasi terkait penembakan yang terjadi di Desa Bangunrejo ya, pada waktunya itu sekitar pukul 14 ya, diketahui dengan motif
pelaku meminta uang kepada ibu korban, ibunya, dan ibunya tidak memberikan, sehingga pelaku menodongkan senjata ke ibunya dan terjadilah penembakan. Untuk senjata sendiri bang, hasil penyelidikan awal bagaimana bang? Hasil penyelidikan awal, senjata tersebut merupakan milik dari almarhum ayah pelaku. Pak, status korban sendiri gimana Pak? Statusnya Pak? Status korban Pak? Status korban meninggal dunia dan terjadi luka tembak pada bagian paha sebelah kanan. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338, kemudian 340 dan Undang-Undang Darurat. Ancaman penjara berapa? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bang, untuk senjatanya sendiri jenis apa bang? Senjatanya senjata jenis, rakitan jenis revolver dengan peluru ada 6 butir. Asal senpi dari mana Pak? Asal senpi gitu. Asal senpi dari pernyataan yang didapat kemarin itu didapat dari bekas senpi dari ayah almarhum. Untuk pemilikannya kita belum tahu untuk asal muasal senjata, tapi dari hasil penyelidikan untuk senjata punya almarhum. Informasinya terindikasi narkoba juga Pak? Oh, belum kita pastikan itu. Hasil tes urin bang? Ya, nanti akan kita cek lebih lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mahasiswa nekat menembak ibunya sendiri perkara uang sebesar 3 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku dan korban di Desa Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Oku Timur, Sumatera Selatan pada Kamis 24 April. Korban bernama Heli Febrianti, ternyata adalah PJS Kepala Desa setempat. Sedangkan pelaku adalah Gusmadi Wiranata yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 8. Insiden bermula ketika Heli dan Gusmadi terlibat pertengkaran saat membahas utang piutang yang melibatkan seseorang bernama Ganef Prasetyo. Gusmadi yang naik pitam kemudian menembak korban pada bagian paha kanan dalam. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Pelaku pun langsung diamankan beserta dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Gusmadi mengatakan aksinya dipicu ucapan sang ibu yang membuatnya sakit hati. Gusmadi pun kini menyesali perbuatannya yang telah menewaskan sang ibu. Adapun seusai menembak Heli, Gusmadi sempat melarikan diri dan membuang senjata api di dekat kolam. Ngapo kau nembak emak kau sampai meninggal itu ngapo? Karena kau kesal itu? Iya. Saya tidak menembak Pak. Itu kan ada ini. Kan kau tembak itu karena kau kesal karena omongan dia ikut tadi. Omongan apa yang diucapin dengan kau? Jangan anggap aku ibu kamu lagi. Aku ini bukan ibu kamu lagi, binatang kamu. Terus? Kau masuk kamar itu, ya? Ke kamar. Itu. Belum dulu Pak. Aku ke kamar papa dulu. Nak ngurusi yang berangkas tadi. Nah, Dewi itu katanya surat-suratnya itu, yuk keluarkan dulu. Yo, belum aku keluarkan. Terus ke kamar lah aku, Pak. Nah, cocok kamar itu, kan? Senjata itu senjata siapa? Senjata papa. Papa kau? Iya. Dari mana bisa tahu senjata papa kau? Waktu itu papa pernah bilang, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ini waktu zaman pilihan waktu itu disuruh bawa ini. Bapak kau kades? Iya, Pak. Tinggal, ganti mama kau ini ya? Iya, Pak. Kades mana? Dari Bangunrejo, PJ ya? PJS. Jadi kau mengarahkan senjata itu di rumah kau, tembak kaki mak kau itu ya? Ya? Iya. Banyak itu kau pendas. Berapa lama kau tinggalkan sebagai penembak itu? Iya. Kau itu senjata itu? Ada berapa lama itu? Setengah jam itu? Enggak, Pak. 1 menit aku lari, Pak. Dan kau lari nyimpan Habis nembak itu, senjata itu kau bawa kemana? Lari ke belakang, Pak. Ke belakang, terus senjata taruh di mana? Taruh dilempar ke Pak di belakang itu, di dekat ban di kolam. Berapa kali tembakan itu kau keluarkan?
Itu aku nggak itu. Ya, berapa kali tembak? Satu. Kena di mana itu? Di bagian kaki kan Pak. Di dengkul? Iya, dengkul. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Besar lah kau? Misal Pak. Besar? Misal apa tidak? Itu misal San. Apa kau nyesal? Ditanya kau Pak, kalau ibu aku yang mati Pak, kenapa nggak aku? Itu kan untuk kandung kau. Sebelumnya kamu sering ke mulut kau sama mak kau? Sering. Sering? Kalau apa? Seringnya sama Kau statusnya apa sekarang? Sudah beristri, masih mahasiswa sekolah, Mahasiswa mana kau? Universitas Subang. Subang mana? semester berapa? Lembang. Mana? Lembang. Bandung? Semester berapa? 8 Pak. Semester 8. Universitas Subang. Subang Bandung. Semester 8. 8. Berarti kau masih mahasiswa? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kronologi Ibu Kades di Oku Timur, Sumatera Selatan, tewas ditembak anak kandung, berawal dari cekcok masalah utang 3 juta rupiah yang belum dibayarkan. Diketahui, insiden penembakan terhadap Heli Febrianti, 50, PJS Kades Bangunrejo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur, Sumsel, itu terjadi pada Kamis, 24 April 2025. Sedangkan pelaku yakni anak kandung Heli yakni Gusmadi Wiranata, 23. Pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak ibu kandungnya itu. Ibu Kades sempat berusaha dilarikan untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Korban Heli meninggal dunia saat dirawat di RS Caritas setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Purwodadi. Mengutip tribunsumsel.com, peristiwa tragis itu bermula sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Bu Kades Heli baru pulang dari menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003. Ia kemudian bersiap untuk melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor desa. Tak lama kemudian korban berbincang dengan saksi Devi, 26, sekretaris pribadi Kades, di ruang makan. Saat itu, Gusmadi, anak Bu Kades datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga bernama Ganev Prasetyo senilai 3 juta rupiah. Gusmadi bertanya kepada ibunya